Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara soal cobaan, mungkin ada yang mau cerita. Ada nggak yang pernah mengalami pencobaan di dalam kehidupan? Semua diam. Satu, nggak enak lah ya ngomongnya ya, ngomongin soal cobaan ya. Yang kedua, ya ampun Bu, ini lagi kebaktian umum, bukan lagi ngobrol-ngobrol kafe gitu ya. Saudara-saudara, ternyata ketika kita bicara cobaan, maka yang terlintas dalam kepala kita adalah persoalan yang kita hadapi. Betul? Bahwa ada banyak, kita bilang, wah ketika kita susah hidup kita, maka kita pikir, aduh ada pencobaan. Ya, ada pencobaan. Di jemaat saya ada seorang ibu. Ada seorang ibu yang terdiagnosa ketika itu terdiagnosanya ada cancer. Bapak Ibu kalau udah dengar kata diagnosa cancer CA, kira-kira gimana reaksi kita? Langsung loyo biasanya, ya. Aduh kena CA gitu ya. Nah, saya begitu dapat kabar nih, Bu Angelin, si Ibu A ini terkena CA dan dia mau pergi ke Singapura untuk berobat. Wah, zaman kapan itu ya? Lalu saya berpikir, aduh ini orang kalau dengar kata CA, dengar kata kanker, maka biasanya drop. Apalagi dia mau berangkat ke Singapura. Maka kemudian saya melawat ke dia. Saya pergi ke rumahnya, maksud hati adalah saya ingin menguatkan, ingin menghibur supaya kalau dia berangkat ke Singapura maka dia pergi dengan sebuah keyakinan Tuhan akan menolong gitu kan. Saya sampai di sana, duduk depan dia lalu ngobrol dan saya bertanya, Bu, gimana perasaannya? Tahu ibu ini jawab apa? Dia bilang ini, ya udah, mau gimana lagi? Udah dikasih cancer, ya udah jalanin aja. Saya langsung diam. Kok beda ya? Kenapa orang-orang lain kalau dengar kata cancer langsung drop? Ini ibu santai bener. Iya kan? Santai sekali, dia nggak anggap terlalu memusingkannya sedemikian rupa. Santai aja Bu, katanya. Oke. Takut nggak? Enggak. Saya nggak takut. Saya nggak khawatir. Saya harus menjalani sakit kanker. Oke, saya doakan ya Bu ya. Baik, didoakan. Lalu dia berangkat Singapura. Berangkat Singapura, balik tentunya harus di kemoterapi kan. Begitu di kemoterapi, ini zaman baheula ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Rambut rontok. Betul? Ketika kita rambut botak, jangan ngelihat Pak Yakub Bapak Ibu ya. Ketika rambut ini mulai tidak ada, kita ke gereja nggak? Tutup, ya. Oh, Pak Yakub aja semangat, Pak Nanang semangat, walaupun rambut makin menipis gitu kan ya. Tapi ini perempuan, betul? Kalau cowok oke lah ya, perempuan. Dia datang ke gereja dengan menggunakan topi. Dia pakai topi. Lalu saya ketemu di gereja, saya bilang, dia bilang, Bu, izin ya, di gereja pakai topi. Ya memang sih abang mau bilang apa ya? Ya udah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Saya bilang, saya pakai topi. Gimana? Udah kemo mual nggak? Wah, Bu, parah. Minum di kemo hari pertama masih oke, begitu hari kedua, ketiga muntah. Dia bilang gitu. Sorry saya ngomong langsung muntah gitu ya. Mual, muntah. Terus gimana? Ya saya makan lagi. Dia bilang, saya makan lagi. Kan udah keluar isi perut. Ya saya makan lagi. Selesai makan, muntah lagi, makan lagi. Dia bilang, saya bilang ini orang cuek bener. Ya, cuek bener. Tapi dia bisa jalanin itu. Sampai selesai kemoterapinya, selesai radiasinya dan dia tetap melangkah. Lalu gak lama, lewat berapa tahun, suaminya sakit. Suaminya mengalami masalah di tulang punggung. Telepon saya, telepon Pak Nanang gitu ya. Aduh Pak ini sakit. Ya kami waktu itu Pak Nanang udah operasi, jadi udah tahu, udah kenal dokter. Saya bilang, oh ya saya Pak Nanang dioperasi di sini dengan dokter ini. Kalau mau coba aja. Tapi dokter cocok-cocokan ya. Karena cocok sama saya, belum tentu cocok sama kamu gitu kan. Lalu dia pergi ke dokter itu, dioperasi, beres semua. Setahun kemudian sakit lagi tempat yang lain. Masuk rumah sakit lain. Pulak-balik rumah sakit.
Sampai akhirnya suaminya meninggal. Akhirnya suaminya meninggal. Gimana dia? Ya udah Bu, mungkin ini yang terbaik. Karena Tuhan mencintai suami saya. Oke, bagus. Saya masih melihatnya nih orang positif sekali. Ya. Lewat setahun kemudian cucunya kena kanker otak. Sekarang dia menangis. Tadi dia kanker, enggak menangis ya. Begitu cucunya kena kanker otak, dia menangis. Dan dia bilang, aduh Bu, cucu saya perempuan kena kanker otak dan sakitnya itu luar biasa. Dan dia bilang, cucu saya nggak pernah ngeluh. Ketika sakit dia hanya pegang tangan saya erat-erat. Oma doain saya, Oma doain saya. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Sampai akhirnya Tuhan panggil cucunya. Pulang. Hancur dia. Hancur dia. Dia bilang, Bu saya sakit, saya masih oke. Suami saya sakit, saya masih oke. Tapi begitu cucu saya yang sakit, saya hancur. Saya cuma bilang, ya Tuhan akan tetap jaga. Tuhan tetap pelihara. Iya Bu, saya percaya Tuhan akan tetap jaga keluarga saya. Dia punya anak 2, laki-laki dua-duanya. Dia tuh tahu anak saya mau nikah, dia udah wanti-wanti jauh-jauh hari. Ibu ya nikahin anak pas saya udah turun dari penatua. Dia bagian pernikahan soalnya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Bu, ibu anaknya nikah, saya harus ada di sana. Jadi panitia, terserah lo, saya bilang gitu. Wah panitia juga kagak ada gitu ya. Terserah Bu, dari pagi sampai malam nongkrongin saya juga boleh, saya bilang gitu ya. Wah dia semangat sekali karena Iren mau menikah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pada saat Iren mau menikah 1 minggu, saya ambil cuti dari gereja. Saya cuti hari Kamis ya Pap ya. Hari Kamis saya cuti, tiba-tiba saya ditelepon, anaknya koma. Saya posisi sudah cuti. Saya dan Pananang malam-malam berangkat, hari Rabu kalau nggak salah. Saya udah cuti, saya Pananang berangkat sama-sama ke rumah sakit. Itu anak dalam posisi koma. Pecah pembuluh darah di otak. Pecah pembuluh darah di otak, saya cuma bilang, aduh, saya temani ya Bu ya, saya temani. Jadi kami berdua menemani ibu ini sampai cukup malam, sampai akhirnya dokter datang karena dari sore pecah, koma, dokternya nggak bisa hadir, nggak bisa datang, mungkin dokternya ada di rumah sakit lain. Itu baru datang jam 10 ya Pak. Kita di sana sampai malam, kemudian akhirnya dokter datang, dokternya masuk, baru kemudian kami berdua pulang. Besok balik lagi, lihat lagi gitu ya gimana keadaannya. Bapak Ibu, kalau mau dilihat pencobaan, maka ibu ini ngalamin pencobaan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya anaknya itu meninggal. Pas di Irin menikah. Dan kemudian dia hanya bisa mengatakan, Bu, saya udah tunggu-tunggu Irin nikah. Akhirnya begitu Irin nikah, saya nggak bisa datang. Karena anak saya meninggal. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir yang namanya pencobaan itu adalah kayak begini nih. Maka orang bilang udah jatuh dari tangga, jeblos masuk ke dalam lubang, keinjek-injek lagi gitu ya. Kondisinya sangat luar biasa. Tetapi dengan saya punya pengalaman dengan ibu ini, kalau saya lagi ada masalah, saya malu kalau suruh ngeluh sama Tuhan. Ya Tuhan, kayaknya gue gak ada apa-apanya dibandingin tuh ibu. Dan ternyata di Kepak banyak yang ngalamin seperti ini. Ada lagi salah seorang, saya kalau ngeliat dia juga aduh suka sedih dan kami saling menguatkan satu sama lain. Dia mengalami kelainan darah. Kalau Bapak Ibu pernah ngalamin peluh keluar darah, itu dia ngalamin. Kalau dia udah mulai kumat sakitnya, tisu tempel ke sini, ngelap keringat yang keluar tuh darah. Karena darah itu keluar dari pori-pori kepala, ngucur. Kondisi seperti itu, suaminya stroke.
Dia harus urus suaminya 10 tahun. Ya. Daerahnya daerah banjir. Yang kalau udah rumahnya kena banjir, dia harus angkat suaminya dari lantai bawah ke lantai atas. Anaknya 2. Ya. Dia kalau ngomong sama saya cuma gini, saya cuma ngeliatin ibu Pananang kuat, Pananang saya juga harus kuat. Saya bilang saya juga ngeliatin ibu kuat, saya juga harus kuat. Saudara-saudara, tidak mudah. Ngelihat kayak gitu tadi saya katakan kalau saya ngalamin sesuatu lalu saya mau ngeluh sama Tuhan, saya malu. Saya malu. Kenapa ada orang yang ngalamin lebih berat dari saya? Ada orang yang ngalamin kesusahan lebih mengerikan daripada saya. Kok saya baru begini aja udah ngeluh? Kok saya baru gini aja udah nangis-nangis? Lalu minta dikasihani oleh orang-orang. Tapi dia tidak. 2 ibu ini buat saya di Kepaduri menjadi satu contoh. Contoh iman. Pendeta belajar dari jemaat ya. Ngeliatin nih orang luar biasa. Iman yang sangat luar biasa. Tetapi umum kita melihat dan kita suka memberikan penghiburan. Cobaan ini akan berlalu. Ya akan lewat. Kenapa? Karena kita mengidentikan cobaan itu dengan kesusahan hidup. Kita mengidentikan cobaan itu dengan kesulitan, penderitaan yang kita alami. Tadi udah jatuh ketimpa tangga, jatuh ke lubang, diinjak-injak. Ya. Lalu kita bilang itu pencobaan. Lalu dengan mudah kita mengatakan itu salib yang harus dipikul. Bapak Ibu apa iya? Pencobaan hanya dengan kategorinya adalah seperti itu. Apakah pencobaan adalah seperti itu? Coba kita lihat ya Bapak Ibu bacaan kita dalam Injil Lukas. Pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 bacaan kita yang ketiga bacaan Injil. Apa yang terjadi di sana kita lihat dalam ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua. 40 hari lamanya ia dicobai iblis, selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Bukankah ini pencobaan seperti kategori yang kita bilang tadi? Penderitaan. Ini kita mulai minggu Prapaskah pertama nih. Harusnya kita lagi puasa nih. Kita coba yuk. Puasa 40 hari jangan makan, gak boleh buka ya. 40 hari gak boleh makan. Langsung pada Bu yang bener aja gak boleh buka sama sekali gitu ya. Sehari aja udah gak kuat ya gak Karim. Mana tuh Karim? Sehari aja udah gak kuat ya Rim. Ya. 40 hari gak makan. Kayak apa penderitaannya? Seperti apa laparnya? Kalau pencobaan kita hanya kategorikan dengan penderitaan, bukankah ini sudah mengalami? Betul? Lapar. 40 hari tidak makan. Tapi ternyata bukan itu yang jadi persoalan. Kita lihat dalam ayatnya yang selanjutnya. Ya. Di dalam ayatnya yang ketiga. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Posisinya apa? Lapar. Kalau lagi lapar pengennya apa? Nasi campur. Betul? Pengen makan. Ya nggak usah deh nasi campur Bu, roti aja udah terima kasih, biskuit aja udah terima kasih. Betul? Lapar. Maka orang menghalalkan segala macam cara karena lapar untuk memenuhi kebutuhan lapar tadi. Berapa banyak orang yang mencuri dan merampok dengan alasan lapar. Ya. Maka saudara ini sebuah godaan. Bisa nggak Tuhan mengubah batu menjadi roti? Bisa lah. Wong dia Tuhan. Dia punya kekuasaan untuk itu. Dia mampu lakukan itu. Lalu kita lihat lagi. Pertama, roti. Batu menjadi roti. Kamu lapar. Kita lihat yang kedua. Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Apa yang dia lihat? Ayat 5. Dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Gua kasih kerajaan dunia. Tapi lu nyembah aku. Gitu kan?
Elu nyembah aku. Kamu sembah aku serahkan semua kerajaan dunia. Satu lagi di ayatnya yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ternyata dari Injil Lukas 4 ini kita melihat bahwa yang namanya cobaan bukan tadi itu yang lapar. Bukan penderitaan. Bukan kesulitan. Tetapi sebuah godaan untuk apa? Untuk melakukan yang enak. Ya gak usah kerja. Cukup batu jadi roti, bisa makan. Godaannya besar, saudara-saudara. Ternyata cobaan-cobaan yang diberikan itu bentuknya adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Sesuatu yang menyukakan. Nih lo lihat kerajaan, siapa yang gak mau punya kuasa, punya kerajaan dunia, punya harta yang begitu melimpah. Kalau aku punya, wah, ngomong apa juga bisa. Ya, itu cobaannya. Ketika taruh di atas hubungan bait Allah yang begitu tinggi. Bayangkan Bapak Ibu kalau Pananang kita taruh di tempat yang paling tinggi. Lalu kita jatuhin dia sampai di bawah nggak kenapa-napa. Lecet juga enggak. Percaya enggak apapun yang dia omongin kita manut. Sekarang aja udah manut. Kita kan wow luar biasa. Jatuh dari tingkat sekian sampai di bawah enggak kenapa-napa. Boro-boro sampai mati apa patah tulang lecet juga enggak. Bukankah kata-katanya akan jadi penuh kuasa? Kalau Tuhan Yesus ini adalah awal pelayanan dan ia menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dan enggak kenapa-napa. Nah, orang akan muja-muja. Betul? Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Dipuja orang? Dipuji orang? Saudara yang dikasih Tuhan, cobaan ternyata tidak melulu bentuknya penderitaan. Tapi cobaan juga dalam bentuknya melulu, bisa jadi dalam bentuk hal yang menyenangkan hati. Bagaimana kita digoda untuk melanggar. Digoda untuk menyeleweng. Digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Pananang sakit berapa belas tahun yang lalu, udah belas tahun loh ternyata. Ketika dia sakit kan kondisinya lagi terkapar. Apa sih yang kita inginkan? Sembuh. Betul gak sih? Sembuh. Berbagai macam cara dalam tanda kutip hal yang benar. Ke dokter, minum obat gitu ya. Bolak-balik, MRI lagi gitu kan. Bolak-balik apa yang didoakan. Saya yakin saya dan juga teman-teman Mangga Besar, teman-teman pendeta berdoa supaya Pananang pulih. Lalu ada salah seorang temannya Iren, orang tuanya mendekati kami dan dia tahu Nanang sakit. Lalu dia bilang, Pananang ayolah saya bawa ya. Saya pergi ke satu tempat. Bapak cuman begini sebentar. Cukup begini. Sementaran, Bapak sembuh. Ya, kenapa disuruh perginya ke sono, bukan dibawa ke dokter ke rumah sakit ya. Tapi disuruh pergi ke satu tempat dan dia mengatakan, saya jemput, saya antar, saya bawa. Pokoknya Bapak cuma sebentar begini doang. Gak makan waktu berjam-jam, saudara-saudara, cuma berapa menit. Selesai. Godaan ya, kan pengen sembuh. Ya. Lalu kita bilang, ya gak apa-apa lah ya, yang penting hati kita ke Tuhan kan ya. Saudara-saudara itu hanya sebuah alasan. Tapi itulah cobaan. Itulah cobaan. Untung iman Pananang kuat. Dan dia mengatakan, tidak Om, terima kasih. Ya, saya percaya Tuhan juga bekerja melalui rumah sakit, melalui obat. Tuhan pakai itu semua untuk membawa pemulihan buat saya. Enggak apa-apa enggak apa-apa Pananang sebentaran aja. Makasih makasih. Gak enak kita menolaknya. Saudara-saudara, cobaan. Cobaan itu tidak melulu dalam bentuk penderitaan sekali lagi.
tapi bahkan sesuatu yang menyenangkan hati. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus berkata ketika dikatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Injil Lukas mencatatnya sampai di sini. Injil Matius mencatat lebih jauh. Akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mau mengatakan, bukan cuma urusan perut loh. Ada yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Ketika kita boleh mendengar firman Tuhan. Ketika kita boleh bergantung kepada Tuhan. Ketika kita boleh berserah kepada Tuhan. Tadi obrolan di belakang sebentar sebelum ibadah. Ketika kita bergantung sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan kita gak pernah tinggalin. Tuhan kita gak pernah membuat kita, udahlah gue gak mau tahu lu. Enggak. Betul, mungkin kita gak berlebih. Tapi Tuhan akan kasih tepat pada waktunya. Betul apa betul Bapak Ibu? Gak boleh jawab salah. Ya. Kadang gak masuk dalam pikiran kita. Tapi kok ya Tuhan tetap jaga. Tuhan tetap pelihara. Dari mana itu uangnya misalnya buat bayar. Kok tiba-tiba ada. Kok tiba-tiba cukup. GKI Mangga Besar ini kaya dengan seperti itu. Berapa banyak kita bergantung penuh sama Tuhan. Berapa banyak kita mengatakan, aduh Tuhan ini jemaat gimana lagi ya. Bisa sampai sekarang loh kita ada. Kita gak turun jadi bajem loh. Gak jadi pos atau hilang GKI Mangga Besar menjadi histori saja. Gak. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Tuhan mau mengatakan, jangan cuma ngandelin itu. Tapi belajar bergantung kepada Tuhan. Lalu Tuhan bekerjanya melalui siapa? Melalui kita ini loh. Melalui kita semua ini. Bagaimana kita boleh menjaga gereja kita boleh menjaga jemaat kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Kita boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Di sini Tuhan berkarya. Yesus mengatakan, bukan dari roti saja engkau hidup, gitu kan? Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Tuhan dibawa, ini loh kerajaan dunia. Kalau engkau sujud menyembahku. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 8, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Tuhan mengingatkan, jangan menduakan Tuhan. Hanya supaya keinginanmu terpenuhi, hanya supaya ambisimu tercapai. Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah kita kemudian melihat kepada kuasa yang lain yang menurut mereka miliki kerajaan. Tuhan yang punya bumi dengan segala isinya. Dan ketika dia dibawa ke buungan bait Tuhan menjawab dalam ayat 12. Tuhan menjawab, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus berani menghadapi itu semua. Dan kita sebagai anak-anaknya, mari kita juga belajar untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Ingat, pencobaan tidak melulu dalam bentuk penderitaan dan kesulitan. Tapi terkadang dalam hal-hal yang membuat kita menjadi terlena. Membuat kita menjadi tergoda di dalamnya. Pernah dengar cerita monyet kan? Monyet yang berantem atau bersaing dengan temannya. Dan bukan monyet ya, pohon salah. Si pohon ini, pohon lagi. Angin barat, angin timur. Melihat monyet ada di atas pohon dan kemudian mereka bertaruh. Siapa yang bisa bikin monyet itu jatuh dari pohon. Itu ceritanya, saya kelewatan ya. Lalu kemudian angin barat, oke, kita taruhan ya. Siapa yang bisa bikin monyet jatuh dari pohon. Dia tiup sekencang-kencangnya. Wah, dia kasih angin sekencang-kencangnya. Kalau anginnya kencang, monyetnya ngapain? Monyet pada ngomong, dirangkul ya, pohonnya dirangkul erat-erat. Kemudian ini lagi pada punya pengalaman pribadi kan ya, dirangkul erat-erat. Jatuh enggak? Oh ya tuh kan, nyautin tuh, enggak. Lalu angin timurnya mengatakan, sekarang giliran gua ya, lu kagak jatuh. Lalu dia tiupinnya angin apa?
angin sepoi-sepoi. Bapak Ibu, bukan monyet-monyet nih. Bapak Ibu, kalau kena angin sepoi-sepoi ada di bawah pohon, enaknya ngapain? Nah, tuh ini baru yang ngomong nih ya. Ngantuk, tidur, dan ketika si monyet kena angin sepoi-sepoi, dia pun akan terlena dan dia mulai memeramkan matanya dan dia terjatuh. Siapa yang menang? Yang menang adalah yang angin sepoi-sepoi. Terkadang kita berpikir pencobaan adalah penderitaan. Bapak Ibu ketika ada kesulitan, saya yakin doanya makin kencang. Doa pagi makin rame. Lalu telepon pendetanya, Pak Nanang tolong doain saya, tolong doain saya. Wah didoain, Pak Nanang sampai sejam ngomong gitu ya, berdoa. Karena lagi ada masalah. Tapi begitu angin sepoi-sepoi, dikasihlah sama Tuhan rejeki, dikasihlah sama Tuhan materi, berkat yang berlimpah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ingat? Lupa sama siapa Pak? Lupa sama pendetanya, lupa sama gereja gitu ya. Terlena. Itulah cobaan. Ya, terkadang kita terlena bukan pada saat kita mengalami kesulitan, tapi justru ketika kita mengalami hal yang menyenangkan. Cobaan terkadang dalam bentuknya adalah hal yang membuat kita enak, nyaman. Beranikah kita melawannya? Bukan berarti kalau berani melawan, kalau gitu kita tolaklah semua rejeki. Bukan begitu juga gitu ya. Tapi biarlah kita boleh mengais rejeki dengan cara yang baik. Dengan cara yang jujur. Dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada godaan untuk mendapatkan materi lebih cepat. Dengan cara yang tidak benar. Nah beranikah kita bilang, enggak, makasih. Tuhan akan menolong. Tuhan menolong kita semua. Amin.